Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan juga masih semangat untuk mengikuti sharing kita nanti bersama teman-teman dari Kota Gede Jewelry. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa diambil dan mudah-mudahan kita juga bisa senantiasa jadi pribadi yang bersyukur setelah mengikuti acara ini. Amin, Amin ya rabbal alamin. amin. Sebelum lebih jauh lagi untuk kita diskusi malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri ya Kak. Nama Ya, saya Yuli sebagai moderator yang akan membersamai Kak Meda selama diskusi dalam perbincangan malam hari ini gitu. Ya, bagaimana ya. kabarnya Kak Meda? Alhamdulillah baik. Saya kalau ngisi Alhamdulillah. topik-topik tentang pernikahan ini suka nervous ya, karena kayaknya saya juga masih belajar. Tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil buat Ya, teman-teman semua yang belum amin. menikah atau Yang yang siap. akan menikah dan sudah Ya, menikah untuk amin. senantiasa belajar. Karena buat saya sendiri kayak kita belajar tentang pernikahan itu nggak ada batas waktu Betul. dan nggak ada kata terlambat untuk mau Iya. belajar. Ya, betul Kak, betul sekali karena mempersiapkan pernikahan atau dalam menikah itu pasti akan selalu ada yang kita evaluasi dan akan kita perbaikin gitu ya Kak. Ya. Sibuk apa Kak Meda saat ini? Masih sibuk di rumah aja atau masih udah kegiatan new normal nih Kak? Kemarin 2 minggu yang lalu ada syuting kelanjutan film Haya the Movie. Insya Allah mau doanya mudah-mudahan lancar, bisa Amin. bermanfaat filmnya kehadirannya. Jadi mohon doanya. Jadi tapi sekarang sih banyak kan di rumah ya pekerjaan karena memang satu dan lain hal kondisi seperti ini gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget, better di rumah aja Betul, gitu. betul. Mm-mm. Kalau nggak berkepentingan banget gitu ya Kak dan harus bekerja di luar, Ya, uh, mm-mm. ya karena terpaksa harus kerja di luar, harus tetap Ya harus jaga menggunakan protokol kesehatan. kesehatan gitu ya Kak. Ya. Baik, Kak Meda Safira untuk malam hari ini kita sebenarnya kemarin-kemarin sudah berbincangan atau diskusi dengan tema Get Ready with Marriage ini Kak. Jadi sudah beberapa ustazah, ustadz sampai dokter. Nah kali ini untuk topik buat Kak Meda itu indah dalam ikatan sah gitu. Nah karena Kak Meda ini juga sebagai motivator banyak teman-teman yang di luar sana gitu. Nah, ingin menanyakan apa sih Kak atau bagaimana sih Kak indah dalam ikatan sah itu gitu. Seberapa indahnya gitu. uh, Gini, saya pengen ngasih ibarat ya. Kita akan merasa senang kalau kita pernah mengalami rasa sedih. Jadi kita bisa membedakan nih. Tapi kalau hidup kita senang terus, kita nggak pernah tahu tuh apakah itu senang atau enggak gitu. Iya. Karena kita pernah senang, berarti kita sebenarnya sudah pernah melewati masa sedih, masa jatuh, masa kecewa gitu ya, masa gagal. Sehingga kita tahu namanya rasa senang. Begitu juga pernikahan ya. Adik-adik semua yang patut saya garis bawahi gitu ya, pernikahan itu indah karena kita pernah melalui cobaan gitu. Kalau kita sama kayak kita setiap hari ini ibaratnya kita makan mie instan aja ya, Iya. kita nggak pernah tahu rasa enaknya bakso ya, kita nggak pernah tahu rasa enaknya gudeg misalnya ya, kita nggak pernah tahu rasa enaknya nasi pulen gitu ya, gitu gitu. Sama juga pernikahan gitu, kita bisa mengatakan pernikahan itu indah saat kita pernah melewati ujian-ujian, cobaan-cobaan, tapi kita tetap persisten untuk tetap bertahan, untuk tetap bersabar, untuk tetap berpikiran positif terhadap pasangan kita atau bahkan pada pernikahan kita gitu. Oh. Dan juga kenapa pernikahan itu indah gitu ya, perbedaan hubungan lawan jenis yang disahkan secara perjanjian yang berat ya, mitakon golizo gitu ya. Jadi perjanjian yang berat dengan hubungan yang lain gitu. Kenapa? Karena nggak paham ya. Cuma saya ngelihat kalau suami saya bilang itu beda ya setelah sebelum menikah dan setelah menikah Yes. setelah ijab kabul itu kayak ada tanggung jawab di sini. Tapi bahagia gitu karena apa yang kita perbuat yang sebelumnya tidak halal gitu ya menjadi halal bahkan berbentuk sedekah ya. Kita membantu saudara menyiapkan sarana buat
suami kita ada sedekah, kita membantu suami kita sedekah, melayani kebutuhan suami kita sedekah, begitu juga suami kita gitu. Bahkan sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluargamu gitu kata Rasulullah. Jadi apa-apa yang sudah Allah atur itu semata-mata untuk kebaikan kita. Ini yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lain ya. Kenapa kita hidup penuh aturan? Karena dengan aturan ini kita stay on the track gitu pada Allah yang Allah inginkan. Kan Allah pencipta kita ya, Allah lebih tahu mana kelemahan kita sebagai manusia, mana kekuatan kita sebagai manusia. Kenapa sih pernikahan itu Allah perintahkan gitu ya? Karena pernikahan itu untuk menjaga kita di pandangan mata kita, kemudian mohon maaf kemaluan kita juga, karena manusia ini nggak hanya punya akal, manusia juga punya hawa nafsu, yang hawa nafsu itu harus dikelola dalam ikatan yang sah gitu. Masya Allah. Jadi memang kalau udah sah itu, apapun yang kita lakukan dengan suami, dengan keluarga sendiri, itu akan menjadi ibadah ya Kak. Akan menjadi amal yang akan dicatat oleh malaikat pada setiap apa yang kita lakukan gitu ya Kak. Iya. Nah Kak Medan ini tadi menyebutkan kalau kita tidak merasa sakit, kita tidak merasa sedih, kita tidak bakal tahu rasanya bahagia gitu. Nah, sebelum pernikahan itu apakah ada cobaan Kak yang membuat kita itu goyah dengan pernikahan, yang membuat kita untuk menunda untuk menikah gitu? Semua ibadah gitu pasti ada ujiannya ya, apalagi pernikahan. Dalam sebuah hadis dikatakan pernikahan ini separuh agama, separuh ibadah kita gitu. Akan jauh lebih berat ya. Kita untuk sampai ke sana ada keraguan-raguan, kemudian kayak maju mundur, udah siap belum ya dan lain-lain gitu ya. Itu pasti ada, sama seperti pohon yang tinggi gitu ya, pohon yang besar gitu. Terpaan angin itu akan lebih kencang. Dan pernikahan ini ibadah terlama gitu ya, sebagai manusia adalah ibadah terlamanya adalah menikah. Itu pasti akan lebih berat gitu, terjangan angin dan lain-lainnya. Tapi apa yang membuat pohon besar itu kuat? Coba apa yang membuat pohon besar itu kuat, Mbak Nufi? Apa yang membuat pohon besar kuat terpa angin? Nah benar, akarnya ya. Iya. Akarnya ya. Jadi batang itu gak akan kuat kalau akarnya dia nggak kuat, nggak menghujam dalam gitu. Sebenarnya akar kita tuh apa sih sebagai manusia? Akar kita adalah tauhid kita kepada Allah. Gitu ya, akidah kita kepada Allah itu adalah hal yang paling fundamental ya. Saat kita diterpai, jangan-jangan nanti dia berubah, dia nggak seperti yang ada yang di Kurim Vitae ya, dan lain-lain. Kita yakin aja kalau misal setelah istiqoroh kita sudah merasa yakin dan lain-lain, Bismillah, apapun yang terjadi sudah Allah izinkan, insya Allah selalu ada solusinya gitu. Termasuk nanti saat pernikahan ya, sama pernikahan juga gitu. Kalau kita punya akar yang kuat gitu ya, apapun yang terjadi, kita akan tetap mau bertahan, kita akan tetap mau berusaha, kita akan tetap mau bekerja keras untuk bersabar, untuk mempertahankan, untuk berempati, untuk mau mengerti, untuk mau mendengarkan gitu. Termasuk juga saat sebelum persiapan pernikahan, akidah kita harus kuat gitu. Insya Allah kalau memang Allah permudah gitu ya segala sesuatu, mudah-mudahan ini yang terbaik. Terus senantiasa dekat kepada Allah gitu ya, supaya kita ngerasa yakin. Karena buat saya sih, saya nggak ada momen kayak gitu ya. Alhamdulillah saya nggak dapat momen yang kayak kata orang berantem dan lain-lain gitu ya. Alhamdulillah nggak ada gitu. Cuma kayak bukan berarti saya baik dan lain-lain ya, tapi saya selalu berpikiran baik dan positif kepada Allah gitu, bahwa kalau Allah udah izinkan itu akan selalu lancar semuanya, akan selalu ada jalan keluarnya apapun masalah yang dihadapi. Jadi saya nggak mencoba mendramatisir masalah yang hadir gitu, sehingga saya nggak paham gitu masalah saya itu apa, karena saya berusaha untuk fokus mengarahkan mindset saya bahwa insya Allah kalau Allah izinkan, Allah tetapkan ini terjadi, akan terbuka gitu solusinya. Baik. Jadi memang kan dalam pernikahan atau cobaan sebelum menikah itu lebih banyak katanya sih Kak gitu kan. Nah itu kalau berpikir positif, mengorganisir apa yang menjadi kekhawatiran kita, itu menjadi salah satu kunci dalam kita menanggulangi gitu ya Kak, atau mengantisipasi masalah itu gitu. Kita meminimais
minimize the issue gitu ya. Kita meminimalisir masalah-masalah yang akan hadir gitu. Makanya kenapa dalam Islam tuh kita sebaiknya menikah sekufu gitu ya. Sekufu dalam agama, mungkin dalam keilmuan, supaya apa, kita meminimalisir kerikil-kerikil atau gesekan-gesekan yang sering kali terjadi sebenarnya nggak perlu atau bukan hal yang fundamental gitu, hanya karena berbeda cara pikir, cara pandang gitu, padahal sebenarnya tujuannya sama, itu bisa jadi berantem hebat gitu. Makanya penting kita dari awal gitu ya, saat teman-teman melakukan ta'aruf dan lain-lain, atau punya kesempatan berdiskusi, tentu ada orang ketiga ya yang menemani, lihat gitu, sekiranya dari cara bicaranya dan lain-lain, kira-kira kita siap nggak ya seumur hidup bareng orang ini gitu ya. Karena apa? Kita dari ta'aruf itu kita nggak bisa 100% tahu seseorang tuh kayak gimana. Betul. Kita akan tahu orang itu kayak gimana setelah kita tinggal bersama. Karena yang saya alami seperti itu gitu ya. Setelah tinggal bersama tuh banyak kejutan setiap harinya dan lain-lain yang oh begini ya, oh begini ya. Makanya penting ya belajar untuk cepat adjust gitu ya. Cepat menyesuaikan, cepat beradaptasi. Supaya kita bisa meminimalisir isu tadi dan apa ya, pertama tadi ya, pernikahan tuh pasti ada cobaan. Kita sama saudara kita di rumah aja nih, ibu bapaknya sama gitu ya, makannya sama, dididiknya sama, kadang di sekolahkan yang sama, outputnya bisa beda, berantem gitu ya. Apalagi ini sama orang lain gitu. Artinya kita siap gitu. Kalau makanya penting ya di saat ta'aruf itu teman-teman menganalisa gitu ya, atau tanya sama orang tua yang menemani gitu, kira-kira ini cocok nggak ya buat saya gitu. Karena apa? Buat saya nih,